Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan video presentasi modul saya yaitu Khaira Natai Azmi dari SMK 4 Kota Bogor. Nah, di sini saya akan mempresentasikan modul MTCNA yang ketiga yaitu tentang IP address dan subnetting. Nah, jadi submateri atau materi yang bakal saya presentasikan dan yang saya sudah pelajari di modul yang ketiga ini yaitu tentang pengenalan IP address, IP public, dan IP privat, tentang classful dan classless addressing, kasus subnetting, konsep block subnet, konsep switch, dan router. Nah, jadi IP address itu yaitu jadi IP address adalah jadi IP address yaitu ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Nah, contohnya yaitu ketika kita ingin ke rumah teman kita. Nah, kita harus tahu alamat rumah teman kita ya teman-teman. Nah, jadi IP address itu yaitu alamat PC-nya, teman-teman. Nah, di sini ada contohnya ya, teman-teman. Ada PC 0 dan PC 1. Nah, PC 0 yaitu memiliki IP address-nya yaitu 192.168.10.1 dan subnet mask-nya adalah 255.255.255.0. Dan PC 1 yaitu IP address-nya yaitu IP 192.168.10.2, subnet mask-nya yaitu 255 dan 255.255.0. Nah, IP atau angka inilah yang dinamakan IP address, alamat PC-nya. Ya. Nah, IP address itu terbagi dua, yaitu ada IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, di sini ada prefix atau subnet mask, yaitu IP yang bisa digunakan. Nah, itu tuh prefix atau subnet mask itu sama saja. Perbedaannya, prefix digunakan di vendor MikroTik, sedangkan subnet mask digunakan di vendor Cisco. Nah, penulisannya yaitu prefix atau /24 dan subnet mask penulisannya 255.255.255.0. Nah, misalkan ada sebuah kasus setiap lab memiliki 10 PC. Nah, di sini teman-teman menggunakan sesuai kebutuhannya saja prefixnya. Kalau misalkan kita menggunakan prefix 24, ini total hostnya yaitu 256 dan yang bisa saling. Nah, di sini mubazir ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan prefix yang 28 saja. Yang total hostnya yaitu 16. Nah, selanjutnya yaitu tentang subnetting. Nah, subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas IP, yaitu IP kelas /A, B, dan C yang sudah diatur. Nah, selanjutnya yaitu kita ke IP tentang IP public dan IP privat. Nah, IP public yaitu IP yang digunakan di internet dan dapat diakses dari mana saja. Contohnya seperti Facebook.com, YouTube.com, dan lain-lain. Dan IP privat yaitu IP yang bisa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet dan merupakan bagian penting dari network addressing translation atau yang disebut dengan NAT untuk terhubung ke internet melalui satu IP public. Nah, di sini ada contohnya yaitu IP kelas A, kelas B, dan kelas C. IP kelas A dari 10.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255, begitupun IP kelas B dan kelas C. Nah, selanjutnya yaitu tentang classful dan classless. Di sini ada tentang classful yaitu misalkan contohnya di sini ada IP-nya 80.1.1.3.20. Nah, angka 80 oktet yang pertama ini termasuk kelas A. Nah, kelas A itu ukuran jaringannya untuk classful itu ukuran jaringannya sudah ditentukan. Nah, jadi kita tidak bisa menyesuaikan sesuai kapasitas yang kita butuhkan. Itu bisa sangat mubazir ya teman-teman. Kalau untuk classless di sini ada yang namanya kasus subnet. Nah, untuk classless di sini ada kasus yang dinamakan dengan prefix. Walaupun kelas IP-nya kelas A, B, atau C, kita bisa menyesuaikan sesuai kapasitas yang kita butuhkan dengan prefixnya. Nah, contohnya misalkan di sini ada IP 192.168.20.2. Nah, walaupun IP-nya termasuk kelas C, kita bisa menyesuaikan kapasitas yang kita butuhkan yaitu menggunakan prefix. Jadi untuk classless itu lebih signifikan ya teman-teman, tidak boros dan tidak mubazir. Nah, itu jadi perbedaan classful dan classless. Selanjutnya yaitu di sini ada kasus subnetting. Nah, di sini ada IP kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, contoh kasusnya yaitu sebuah lab memiliki 10 PC dengan IP address 192.168.20.0. Nah, di sini kita menentukan prefix tentang IP, subnet mask, IP network, broadcast, dan range. Nah,
Untuk 2 pangkat 4 sama dengan 16 itu yaitu apa sih? Nah, jadi di sini kita mencari 2 pangkat berapa yang hasilnya mendekati untuk 10 PC. Nah, kalau misalkan kita pakai 2 pangkat 3 yaitu 8. Nah, untuk 2 pangkat 3 itu hasilnya 8, tidak cukup untuk 10 PC. Jadi kita pakai 2 pangkat 4 yaitu 16, cukup untuk 10 PC. Nah, cara menghitung grafiknya yaitu 32 dikurangi 4. Nah, 32 itu total bit. Nah, 32 itu bitnya dan 4 itu 2 pangkat berapanya yang 2 pangkat berapa? Kan ini 2 pangkat 4. Jadi 32 dikurangi 4. Nah, sama dengan 28. Nah, berarti grafiknya yaitu /28. Nah, untuk total IP-nya 16 dikurangi 2. Nah, jadi hasil untuk 2 ini yaitu IP network dan IP broadcast. Nah, jadi total IP-nya 16 dikurangi 2 sama dengan 14. Berarti 14 PC yang bisa terhubung. Dan subnet masknya yaitu 256 dikurangi total IP 16 yaitu 240. Jadi subnet masknya yaitu 255.255.255.250. Dan untuk IP networknya yaitu 0. Jadi sama IP-nya yaitu 192.168.20.0. Dan untuk IP broadcast-nya cara menghitungnya yaitu oktet keempat yaitu 0 ditambah total IP yaitu 16 dikurangi 1 yaitu 15. Jadi IP broadcast-nya yaitu 192.168.20.15. IP broadcast itu IP terakhir ya teman-teman, batasnya. Jadi IP range-nya yaitu IP yang bisa terhubungnya yaitu 192.168.20.1 setelah IP network sampai dengan 192.168.20.14 sebelum IP broadcast yang 14 itu teman-teman. Nah, jadi itu contoh kasus subnettingnya dan cara menghitungnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang konsep block subnet. Nah, di sini ada IP yaitu 10.10.10.0/27. Nah, ada IP network dan IP privat. Kita di sini dibagi menjadi 3 ya, teman-teman. Dan ini yang bagian pertama, ini kedua, dan ini ketiga. Nah, di sini ada lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah, di sini ada switch dan PC ya, teman-teman. Nah, di sini misalkan menggunakan blok subnet yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di sini mereka bisa saling terhubung. Tetapi blok yang pertama sama yang ketiga itu tidak bisa saling terhubung. Misalkan di sini ada PC 1 dan PC 2. Nah, untuk IP yang 10.10.10.2 dengan yang 10.10.10.14 itu bisa saling terhubung. Tetapi untuk IP yang 10.10 sama 10. Nah, tetapi untuk PC 1 dengan PC 2 yang IP-nya 10.10.10.60 itu tidak bisa ya, teman-teman. Karena itu termasuk IP 60-nya termasuk ke blok subnet yang kedua. Kelompok yang kedua. Nah, jadi kalau mereka untuk yang titik 2 dan titik 14 itu bisa saling terhubung. Nah, itu contoh. Nah, itu adalah konsep block subnet. Selanjutnya yaitu tentang konsep switch dan router. Untuk switch yaitu fungsinya untuk menghubungkan perangkat yang satu network ya, teman-teman. Dan router yaitu untuk menghubungkan perangkat yang berbeda network. Nah, jadi misalkan di sini PC 0 ingin saling terhubung dengan PC 1 itu kita bisa menggunakan switch ya, teman-teman. Dan untuk PC 0 ingin berhubung ke PC 3 itu kita harus menggunakan router. Jadi switchnya disambungkan dulu oleh router. Nah, jadi itu adalah konsep switch dan router. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.